Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gua CryptoPost, teman-teman. Jadi udah beberapa hari ke belakang kita nggak update lagi tentang pergerakan harga Bitcoin dan videonya nggak terlalu banyak update. Nah, di sini mulai hari ini mungkin gua akan coba konsisten lagi untuk membuat video-video seperti ini. Nah, di sini video kali ini gua akan jelasin research gua tentang pergerakan next move harga Bitcoin secara lengkap dari segi mikro dan makro ekonomi kepada kalian semua. Nah, udah lama juga gua nggak update tentang crypto market dan lain sebagainya, dan di sini kita akan update lagi. Nah, oke, sebelum kita masuk ke video utamanya, teman-teman semuanya, untuk kalian yang belum masuk ke grup Telegram gua, jadi gua tuh punya grup Telegram yang isinya gua ngasih research, gua ngasih berbagai informasi. Ini ada update juga, gua berbagai sinyal bonus event, gua sering bagi-bagi giveaway di grup Telegram gua. Jadi untuk kalian yang mau masuk ke grup Telegram gua secara gratis, langsung aja klik linknya ada di bio ini. Oke, kita akan langsung aja masuk ke analisa pergerakan harga Bitcoin secara lengkap mikro dan makro ekonominya. Setelah on-chain analisnya gua akan paparin di sini. Oke teman-teman, jadi di sini gua akan coba jelasin ke kalian. Yang pertama itu dari mikro dan juga makro ekonomi. Nah, ini ada beberapa faktor dari peristiwa ekonomi utama di US ya, yang signifikan mempengaruhi harga Bitcoin. Yang pertama itu adalah indeks konsumen atau indeks harga konsumen, yaitu CPI. Jadi pas tanggal 10 Februari, CPI itu menunjukkan inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan. Nah, hal ini bisa mengidentifikasi potensi sikap hawkish dari Federal Reserve yang dapat menekan aset beresiko seperti Bitcoin. Jadi kalau misalnya inflasi itu yang lebih tinggi ya teman-teman dari perkiraan, otomatis orang-orang itu bakal masuk uang atau bakal pindahin uangnya ke high risk asset, dan juga orang-orang yang pinjam di bank itu bakal menurun teman-teman karena inflasi yang tinggi ini. Nah, terus yang kedua itu dari indeks harga konsumen atau PPI. Nah, PPI ini kemarin rilis di 11 Februari malam tadi. Itu menunjukkan peningkatan biaya produksi. Nah, peningkatan ini menyebabkan lonjakan harga konsumen di masa depan, sehingga investor mungkin beralih kepada Bitcoin sebagai nilai terhadap inflasi. Nah, ini ada kenaikan yang menyebabkan lonjakan harga konsumen di masa depan. Nah, jadi dua peristiwa ekonomi ini saling mempengaruhi harga Bitcoin, tapi dengan segi positif dan negatif yang berbeda. Nah, yang ketiga itu penjualan retail. Nah, penjualan retail pada 12 Februari 2025 menunjukkan peningkatan pengeluaran konsumen. Nah, berarti kalau misalnya pengeluaran konsumen, hal ini mencerminkan kepercayaan terhadap ekonomi yang dapat meningkatkan minat investor terhadap aset beresiko. Nah, berarti ada dua news yang sangat positif terhadap Bitcoin. Tapi untuk penjualan retail teman-teman, ini kan menunjukkan peningkatan pengeluaran konsumen ya. Jadi kemungkinan besar kalau misalnya peningkatan pengeluaran konsumen, ekonomi di negara tersebut itu sedang baik-baik aja. Nah, kalau misalnya ekonominya sedang baik-baik saja, berarti beberapa orang itu hidupnya makmur, bisa berinvestasi terhadap Bitcoin yang lebih beresiko. Nah, terus ini ada dampaknya teman-teman. Jadi ada dampaknya juga. Peristiwa-peristiwa di atas adalah distribusi pada volatilitas harga Bitcoin. Nah, terus ini hal yang perlu diperhatikan ketika kalian mau menganalisa Bitcoin secara mikro dan makro, yaitu data ekonomi pastinya, kebijakan Federal Reserve, dan juga 3 perkembangan regulasi serta sentimen pasar. Nah, news kemarin, nih ini gua ada news juga ya. Jadi gua ngasih news juga nih di grup publik gua. Nah, terus news kemarin si Donald Trump anjay dia ini meningkatkan tarik impor sebesar 25%. Nah, ini mempengaruhi harga Bitcoin pastinya. Oke, next. Yang kedua itu dari on-chain analyst, teman-teman. Nah, yang pertama itu Bitcoin miner supply fall net to exchange. Nah, kalau misalnya kalian lihat dari grafik ini, gue akan coba jelasin secara
Singkatnya aja, jadi grafik putih ini adalah grafik harga Bitcoin dan grafik yang warna-warni yang ada di sini, teman-teman. Nah, grafik warna-warni ini itu tuh adalah pergerakan move dari miner. Jadi, kalau misalnya harga grafik ini naik, otomatis minernya itu sedang jualan. Kalau misalnya sedang jualan, teman-teman, otomatis harga Bitcoin mengalami penurunannya. Di sini Bitcoin minernya itu lagi minus, teman-teman. Jadi miner ini atau orang yang nambang Bitcoin, dia ini nggak mau jual Bitcoinnya. Jadi ini tuh belum ada topnya Bitcoin. Topnya Bitcoin dia ini masih jauh. Ini adalah jadi ini tuh adalah salah satu indikator yang bisa mengidentifikasi top marketnya Bitcoin atau cycle topnya. Nah, cycle topnya ini diidentifikasi dengan adanya miner yang jual barang. Nah, kayak gini, ini ada satu garis panjang yang kayak gini. Nah, garis panjang ini, sumbu-sumbu panjang ini berarti miner itu sedang jualan. Nah, sedangkan sekarang miner itu sedang nge-keep atau nge-holding Bitcoin, mereka tidak mau jualan. Berarti ini adalah sentimen positif terhadap Bitcoin. Oke, sorry, ini next. Di sini kita ada liquidation heat map. Nah, ini adalah Bitcoin Liquidation Heat Map. Nah, mungkin Bitcoin Liquidation Heat Map ini apa? Jadi, Bitcoin Liquidation Heat Map ini, dia ini adalah likuidasi besarnya ke area mana. Contohnya di sini, kemungkinan besar, teman-teman, Bitcoin ini bakal ada yang namanya masuk ke area atas terlebih dahulu, ke area 100.000, karena di sini ada Liquidation Heat Map yang sangat besar. Dan untuk di bawahnya, Liquidation Heat Map-nya, ini berada di area sekitar 96 ribuan, teman-teman. Nah, di sini juga, gue udah jelasin secara beberapa analisa, gue udah jelasin secara lengkap. Untuk kalian yang mau PDF-nya secara gratis, langsung masuk ke grup Telegram gue ya, teman-teman. Nah, ketika kita udah tahu mengenai makro dan juga mikroekonomi dari sebuah negara, dan kita udah mengetahui juga on-chain analisnya, katalis-katalis, prospektif, on-chain tools yang bisa membantu kita untuk menganalisa Bitcoin itu bakal kemana. Di sini kita akan coba lihat secara kasat matanya, secara yang terlihat, yaitu dari segi teknikalnya. Nah, kita akan masuk ke segi teknikal analisanya. Pergerakan harga Bitcoin next move-nya dia bakal kemana. Belum kita masuk ke teknikal analisanya, teman-teman, untuk kalian yang mau trading crypto, apalagi spot, apalagi future atau derivatif, di sini gua sedang bagi voucher sekitar 100 US dollar secara gratis untuk kalian semua. Nah, jadi ini adalah Exchange BingX. Nah, Exchange BingX ini kalian bisa dapetin voucher secara gratis. Kalian cuman cukup daftar doang. Gue udah sediain linknya ada di deskripsi video ini. Ini contohnya, gue dapat 5 dolar, 20 dolar, 10 dolar untuk trading, teman-teman. Untuk trading, ini ada copy trading, terus ini adalah trading buat future, dan juga ini buat copy trading. Dan gue juga akan bagi modal 20 US dollar ke kalian semua secara gratis. Informasinya ada di grup Telegram gue. Nah, cara dapetin vouchernya ketika kalian sudah masuk atau sudah daftar melalui link yang ada di bawah, kalian klik aja My Event. Nah, di Rewards Hub ya, teman-teman. Nah, kalian masuknya ke Rewards Hub yang ada di sini. Nah, di Rewards Hub ini untuk kalian new user, kalian bisa dapetin 1000 US dollar secara gratis berbentuk voucher trading. Nah, ini gue udah ngeklaim, dan ini kalau misalnya gue pertama kali trading, gue bisa dapetin 10 sampai 500 US dollar secara gratis. Dan untuk first deposit, gue dapat 5 sampai 500 US dollar secara gratis. Jadi langsung aja masuk ya, teman-teman, atau daftar exchange-nya. Nanti gue juga bagi-bagi 20 US dollar secara gratis. Gue udah sediain juga linknya ada di deskripsi video ini. Oke, kita akan lanjut ke technical analisanya. Oke, first of all, kalau misalnya kita lihat mikro dan juga makroekonominya, yang gua sangat sayangkan, teman-teman, kemarin itu Donald Trump dia ini memberikan sebuah sentimen negatif ya terhadap pasar karena menarifkan kebijakan 25% untuk semua negara yang mau diimpor. Nah, kita akan coba di analisa Bitcoin kemana hari ini. Kalau misalnya I see the weekly, dia belum ada potensial
dia masih ranging ya. Ini dia masih ranging sama kayak ini teman-teman, sama kayak ini. Tapi kalau misalnya gue lihat dalam weekly-nya, ini ada probability teman-teman Bitcoin ini bakal ada mengalami kenaikan lagi. Ini sampai mungkin bentar ya. Nah, ini bakal ada mengalami kenaikan lagi mungkin ya teman-teman, sampai masuk ke area sekitar 120 ribuan. Karena di sini kita bisa lihat ini ada yang namanya charting apa, gua lupa, nggak tahu ascending triangle, tapi ini adalah charting bullish atau chartnya bullish. Nah, untuk next targetnya mungkin di 123 ribuan ya, kalau misalnya kita lihat katalisnya seperti ini. Tapi kalau misalnya gua lihat dalam segi Fibonacci extension, ini gua akan coba pakai Fibonacci extension bentar. Nah, kalau misalnya gue lihat dalam segi Fibonacci extension untuk weekly-nya, Bitcoin ini memang bisa masuk ke area sini, ke area sekitar 121 ya. Ini bisa masuk ke area sini. Dan kalau misalnya kita masuk ke time frame yang lebih kecil, Bitcoin saat ini teman-teman, nah ini kalian bisa cek Bitcoin saat ini. Ini kemungkinan besar bakal masuk ke area atas lagi ya. Kayaknya bakal masuk ke area atas lagi karena di sini ada yang namanya area demand yang tertahan di Bitcoin. Nah, terus kalau misalnya kita perkecil lagi time frame-nya, saat ini juga untuk dari trendline resistennya Bitcoin ini berada di area trendline resistennya. Dan ini udah ada salah satu katalis yang bisa Bitcoin ini berhasil breakout. Nah, kemungkinan besar kalau misalnya Bitcoin ini breakout teman-teman, nah kalian bisa ceknya seperti ini. Jadi dia ini bisa masuk lagi atau bisa potensial pump untuk Bitcoin sampai masuk lagi ke area 104 sampai 105 US dollar per koinnya. Untuk target gue masih panjang, Bitcoin di 123 US dollaran, dan untuk move-nya Bitcoin kemungkinan besar dia bisa masuk ke area 103 US dollar per koinnya karena ada beberapa sentimen positif yang mendukung Bitcoin bisa masuk ke area sini. Dari segi makroekonomi dan juga on-chain analis plus technical analisnya, Bitcoin ini masih berada di area jenjang yang bisa mengalami kenaikan. Nah, jadi gitu aja teman-teman. Untuk kalian yang belum masuk grup Telegram gue, silahkan masuk. Dan kita bisa lihat minggu depan Bitcoin bakal masuk ke area 105.000 per koinnya. Oke, thank you so much yang udah nonton and see you the next video.